warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apreli Angel Dwi Kurnia Cynthia Prabowo dari SMP Negeri 1 Parengan. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Senyum Karyamin. Senyum Karyamin, cerpen Ahmad Tohari. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencecer. Karyamin tak lagi membencinya karena ia sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Lalu Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup. Daun-daun jati pun berterbangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Jadi, kamu sungguh tak mau makan? Tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, maka aku pun tak tega melihat lengan-lenganmu habis karena utangku dan kawan-kawan. Iya, Min, iya, tapi Saidah memutus kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan jauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menolehkan kepalanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Dan ada yang mengganjal di tenggorokannya yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Sambil melihat Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai, kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala selorah macam cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil tersenyum. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang, punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah sabit. Tiba-tiba, burung itu menukik menyambar ikan sekepala timah, sehingga air pun berkecimpang. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintasi para pencari batu, naik menghindari rumpun gelangan, dan lenyap di balik rumpul pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap separuh udang, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat kedua keranjangnya yang kosong. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir suara keruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh ya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalaman istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriah? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, namun urung karena pada buah itu terlihat bekas gigitan kampret. Dia juga melihat buah salak berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, digigit, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua sepeda jengki
diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya pun semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dia membayangkan istrinya yang sedang sakit harus menghadapi 2 penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir apa perlunya dia pulang. Dia merasa pasti tidak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikkan badannya dan siap kembali turun. Namun di bawah sana Karyamin melihat seorang lelaki dengan baju batik dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. "Nah, akhirnya kau ketemu juga, Min. Ku cari di rumah tak ada, di pangkalan batu tak ada. Kamu mau menghindar ya, Min?" "Menghindar? Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir, aku tak mau lebih kau persulit." Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar, Karyamin juga mendengar detak jantungnya sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyinggung senyum. Senyum yang sangat baik itu untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya, Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. "Kamu menghina aku ya, Min?" "Tidak, Pak, sungguh tidak." "Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Hayo cepat, mana uang iuranmu?" Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang-kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kempong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh, terguling ke lembah,